Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Febrianto. Saya kuli desain amatir yang ingin mencoba sharing belajar bareng. Kali ini saya pengen berbagi trik atau tips yang biasa saya lakukan terkait membuat eh gambar jiplak lah, kalau saya bilang itu jiplak muka atau wajah. Jiplak muka wajah buat, kalau istilah anak muda zaman sekarang, vektor. Kalau saya bilang ini lebih cenderung ke pixel ya, karena pengoperasiannya menggunakan software Photoshop seperti yang bisa kalian lihat. Langsung saja, tidak perlu banyak basa-basi. Saya akan coba pelan-pelan eh, ngasih petunjuk atau trik yang sifatnya itu mungkin mudah-mudahan mudah dipahami teman-teman semuanya. Kalau mungkin triknya beda, jelas masing-masing tukang desain biasanya punya trik masing-masing ya. Tapi saya akan cobalah dengan cara saya pribadi. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan program aplikasi atau software Photoshop X6. Dan ini saya pakainya yang portable karena kebetulan saya itu cuma bisa pakai tapi nggak bisa install. Jadi program aplikasi apapun yang di laptop saya itu biasanya sifatnya portable, kecuali yang diinstalin teman-teman saya yang lain. Kemudian saya menggunakan mouse ini. Saya jarang, saya punya pen tab tapi saya jarang pakai. Kalau hanya buat ngevektor biasanya saya langsung menggunakan mouse karena fungsinya nanti biar mudah untuk pembiasaan nge-tracing gambar pakai pen tool. Ya, langsung saja. Saya di sini buka file, atau langsung bisa cek plus n, itu juga bisa. Klik file, cek kemudian biasanya itu cek custom, ya ini bisa dilihat. Kemudian resolusinya biasanya saya standar cetak 330 x 40 cm, kemudian pixel ratio itu saya gunakan 300 cm. 300 pixel ya per cm biasanya saya pakai. Nah, kalau sudah muncul lembar kerja baru, kemudian saya langsung apply foto yang mau saya jiplak. Gambar jiplak kan ini judulnya yo, gambar jiplak. Saya cari, kebetulan sampelnya ini adik saya minta, pengen dikartunin versi gambar cebol lah. Kalau nggak, kadang kan orang seni itu idealis ya, nggak mau ngomong karikatur gitu. Karikatur harus yang mukanya distorsi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya mah itu teori terlalu ribet untuk dipahami yang konkret. Kalau orang awam padahal biasanya seringnya ngomong ini yo karikatur, kalau kepalanya gede badannya kecil itu yo karikatur. Tapi ya masing-masing orang punya persepsi dan disiplin ilmunya yang kompeten, yang lebih memahami. Kalau saya yo lebih aman ngomong gambar cebol baik, gambar cebol saja. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada foto adik saya. Nah, ini mau gambar. Yang mula-mula saya pakai itu biasanya saya tracing di bagian rambut. Nah, kalau ada dua tool, ini saya pakai yang pen tool atau bisa langsung klik P. Kemudian di sini nanti di bagian toolbar atas, nah di pick tool modenya itu ada dua, yaitu shape dan pad. Nah, saya biasanya mencampurkan atau mixing keduanya. Untuk rambut biasanya saya pakai shape. Yuk kita coba shape. Sebelumnya saya bikin layer baru, kemudian saya kasih nama rambut. Kemudian saya langsung fillnya saya ganti hitam ya. Kemudian saya langsung tracing rambut. Nah, biar detail itu mainnya ALT plus scroll mouse
ya. Main zoomingnya itu saya biasanya pakai ALT, keyboard ALT sama scroll mouse. Nah, pelan-pelan aja, set. Nanti mungkin ini di videonya bisa dipercepat ya, biar apa namanya mudah, tidak boros kuota maksudnya. Kalau penggunaan toolpen ini itu keluasan sangat mempengaruhi. Jadi semakin sedikit apa sih namanya ini, titik atau poin, apa sih jenenge nek bosone iki anchor point, bener ora itu ya, mohon dikoreksi yang ahli-ahli desain, wong saya juga tukang amatir sih, makanya tidak banyak ngomongin masalah teori sih menurut saya. Intinya gambar gambar jiplak gitu. Semakin sedikit anchor pointnya, waduh apa ya, titik-titik poinnya ini oh ya, kalau ini kan nutup ya, kalau dibablasin gini tuh nutup ini. Jadi foto yang dicontoh agak kesulitan, makanya tadi saya bikin folder rambut sendiri. Gambar matanya ini bisa kita matikan dulu, jadi cuma kelihatan garis anchor pointnya ini. Anchor point apa lah rambut tengah. Di improve dikit nggak masalah lah ya, kalau misal kebetulan resolusi foto yang kalian contoh itu agak blur atau bures, karena biasanya pakai kamera HP itu cenderung terbatas resolusinya, kayak HP saya yang merek apa jenenge, merek biasa ya, bukan HP-HP mahal, tapi minimal sudah ketangkep objek secara garis besarnya, jadi mudah buat saya tracing alias saya jiplak guys. Nah ini oke, ini sudah saya anggap sudah ini, bentar. Nah ini hasilnya bisa dilihat, kalau kurang detail nanti bisa ditambahin. Nah, contoh saya ingin tambahin misal ya, ini kan kalau di atas ini nih, di bagian atas kepalanya kan ada rambut yang belum saya sempat ke jiplak atau ke tracing. Nah, kemudian biasanya biar tidak boros layer, saya langsung di bagian shapingnya ini, kemudian saya combine shaping ini di atas ya, bisa dicek di toolbar atas itu, langsung saya combine shape. Nah, saya anggap jadi lah ya rambutnya, nggak usah mirip-mirip amat ya, nanti malah jadi semakin, kalau mirip-mirip banget malah kesannya apa namanya ya. Ini rambut ya. Setelah main shaping biasanya kemudian saya main pad, karena menurut saya itu ya itu bebas ya, kadang kan ada orang yang gambar objek itu, sorry saya sambil rokok soalnya nek kerja iki kudu karo rokokan ben santuy ya. Soalnya kalau semisal apa namanya, style itu namanya entah vektor atau pixel, itu biasanya apa namanya
selera ya. Jadi sebenarnya banyak sekali pengembangannya, style, gaya, vektor ataupun pixel dari banyak orang-orang yang tukang bikin LED gitu. Kalau saya biasanya tetap menggunakan line karena saya suka, nggak tahu kenapa saya suka. Oke, saya tambahin nih folder, saya tulis namanya line itu ya, line alias garis. Line saya bikin dua jenis. Jenis yang pertama itu saya sebut garis luar. Ini buat kontur bagian luar-luarnya ini. Nah, bagian luar sini. Terus yang bagian luar biasanya saya tidak menggunakan shape tapi saya menggunakan pad. Nah, pad ini saya pakai mati. Pad ini saya pakai biasanya saya atur warna hitam solid, kemudian saya pakai mode brush biasa. Terus resolusi pixelnya biasanya saya gunakan sekitar 13 atau 10 juga bisa dicoba dulu. Kalau terlalu kecil bisa dinaikkan lah ya. Sekitar 20 mungkin. Iso ini. Nah, ini segini. Kalau masih ngerasa kekecilan itu bisa sampai 30 ya nggak apa-apa. Nah, segini mungkin kecilan lagi yo 35 ya oleh. Nah, iki yo wis lah 35. Kemudian mulai tracing. Oh ya, line ini dibuat di bawah folder rambut ya, biar tumpukannya itu posisinya di bawah. Nah, oke, kita lakukan trik kayak tadi, bikin anchor point ya, ancor point lah istilahnya. Apa to iki jenenge? Yang pemain kaptennya mungkin bisa saya jelaskan di video selanjutnya. Aku langsung di sini aku bikin gitu kan dulu. Yang penting sebenarnya aku harus saya mencipta gambar yang jadi kartun atau bilang vektor atau bilang pixel terserah ya. Yang penting step-stepnya gambar seperti ini. Nah, yang istimewa Pak Simon saya udah atur. Aku jadi gambar aja. Makanya lebih seru daripada dipanggil desainer. Saya lebih senang dipanggil unik gambar ya. Gambar masih ada yang mau besar gitu. Lah setelah di tracing seperti ini kok nggak muncul kayak tadi langsung hitam. Nggak usah kaget karena kita itu pakainya pad bukan shape ya. Shape itu biasanya langsung terisi warna, kalau pad itu butuh trik selanjutnya yaitu kita klik kanan ya, pilih kemudian stroke pad ini ya, kemudian toolnya usahakan kalau masih pensil seperti ini ataupun yang lain posisikan menjadi tool brush ya, tool brush. Kemudian pilih OK ya, OK thread. Nah, maka otomatis muncul garis hitam seperti ini. Nah, tapi masih ada garis bantu anchor pointnya ini. Nah, cara menghilangkannya gimana? Tinggal langsung kalian pada tombol keyboard itu klik enter. Nah, nanti hilang dengan sendirinya, maka muncul seperti ini ya. Nah, ini buat garis kontur luarnya udah dapet, gampang ya. Nanti kalau bingung bisa diulang-ulang videonya atau bisa WhatsApp saya langsung. WhatsApp ke saya itu nggak harus pesan gambar ya, bisa tanya-tanya, sharing-sharing ya, saya welcome. Yang penting jangan pas saya lagi repot ya. Kemudian untuk line atau garis dalam itu saya baru kembali pakai shaping biasanya. Nah, pakai shape lagi. Karena sebenarnya bisa langsung pakai shaping semua atau bahkan tidak pakai garis, cuma kebiasaan saja sih kalau saya. Nah, bikin lagi. Karena itu karena di file bukan di karena itu foto serius karena kecil harus sedikit menyesuaikan dengan lebar garis pad yang tadi saya bisa main langsung bukan di video foto lagi bagus solusinya cuma mudah tapi tidak sorry saya dulu komen saja diaktifin ya tidak perlu saya meskipun sebenarnya ada cara lain kalau perlu saya ya tadi sebenarnya nanti untuk yang lain kita share di video lainnya yang saat ini aku cobain kalau kali ini buat jadi kaos saya pakai sebenarnya mana ya saya lanjut yang lagi
Oke, ini bagian dalam telinga udah jadi, kemudian lanjut ke mata. Saya biasanya kalau garis-garis bagian dalam itu nggak semuanya saya terus tak kontur garis ngono ya, karena cuma seperlunya aja biar ada aksen-aksen artistiknya. Ya elah artistik lah ya, biar kelihatan koyo desainer. Waduh, gur koyo lho bro, ini mah asline tukang kok bro. Kurang andel santai bro, nek kurang andel bisa di CTRL-T, kemudian titik-titik anchornya itu bisa kamu ubah-ubah. Nah ini keuntungannya kalau shaping itu masih bisa merubah-merubah anchor point-nya ya. Nah, ketahuan misalnya iki cendekin bro. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah line dalamnya saya bikin, kemudian saya tinggal ngekspos alisnya. Lah ini alis saya biasanya juga bikin baru ya, folder baru. Tak namain alis. Kenapa saya bikin folder baru? Karena kan biasanya ketebalan alis itu beda-beda tuh bro. Nah kalau beda-beda itu biasanya selain di shaping atau dibuatkan garisnya, ini saya langsung sambil praktekin aja ya biar ini saya main alisnya main simpelan saja, nggak usah detail-detail terus renik-renik dibikin. Wah saya ribet ya, seneng yang kayak gitu. Yang penting wis ketara kayak alis lah. Untuk ngakali yang seperti ini biasanya saya cuma ngambil bagian pinggir kanan kirinya itu yang lancip-lancip, kemudian tengah-tengahnya apa ya, gelunjuran lurus jujur no. Nah ini alisnya anggap saja wis keren lah ya, pura-puranya ya bro. Nah ini kontur garis keseluruhannya bro, bisa dilihat ya. Nah karena ini
contohnya termasuk yang apa namanya ya, alisnya tipis, nah, makanya alisnya kan tipis ya, alias samar-samar. Nah, makanya saya itu mau tak shading ya, tak shading istilahnya. Caranya gimana? Nah, ini di bagian toolbar kanan ini, bagian menu toolbar layernya di bawah itu ada yang disebut dengan masking ya, add layer mesh. Nah, ini sing gambarnya kotak, terus ada lingkaran kecil di bawah. Nah, ini nanti akan muncul menjadi seperti ini. Nah, ini nanti fungsinya buat masking atau mengedit biar samar-samar khusus di bagian alis setok. Nah, kayak gimana? Setelah di masking ini langsung saya ganti ke brush, klik B ya, klik B, kemudian opposite-nya ya di toolbar atas bisa dicek opposite-nya. Saya buat biasanya saya pakai sekitar berapa ya, 25 lah ya, jane bebas ya, bebas opposite-nya, nanti kalian bisa eksperimen sendiri. Kemudian untuk brushnya tidak yang solid lagi tapi yang agak berbayang. Nah, kemudian saya perbesar ukurannya. Kalau yang tadi kan 35 untuk bikin line, saya perbesar. Kalian bisa memperbesar menyesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan. Lah itu tanda memperbesar atau memperkecil ya biasanya langsung pakai keyboard. Itu di sebelah kanannya P itu ada tanda kurung buka dan kurung tutup. Itu kurung buka untuk memperkecil, kurung tutup itu untuk memperbesar. Jadi ukurannya semakin besar semakin kecil itu bisa pakai shortcut, shortcut keyboard yang itu ya. Nah, biasanya main shadingnya itu saya cuma di shaping yang bagian pinggir-pinggir dok, kesan-kesan samarnya. Nah, bikin kesan samar bagian pinggir-pinggirnya ya bro. Klik-klik gitu aja pakai mouse, itu nanti efeknya bisa langsung ketara atau kelihatan. Nah, ini jadi kesannya ada roto-roto tipis, agak-agak tipis gitu ya. Oke, untuk bagian ngelend saya rasa itu yang biasa saya pakai. Bikin line, bikin rambutnya, bikin alisnya, terus ada kontur line luar, kemudian ada line bagian dalam. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau tanya-tanya nanti bisa langsung menghubungi saya, atau mau ngulang-ulang videonya. Mohon maaf kalau bahasa saya itu juga random ya, namanya tukang ya. Tukang kan kurang akademis lah ya kalau ngomong, kurang akademis. Nah, prinsipnya seperti itu langkah-langkahnya. Kalau kepengen detail nanti bisa tanya-tanya langsung ke saya, bisa lewat WA atau lewat sosial media saya gitu ya. Jangan lupa di like, subscribe. Wah, syukur-syukur saya jadi punya penghasilan lewat YouTube. Ya buat beli-beli kopi sama rokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.